Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Ngopi Horor pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua Salam. sahabatku dimanapun berada, di kesempatan malam hari ini kita ketemu lagi. Kita mencoba akan merilis lagi sebuah video, tentunya dengan cerita yang agak berbeda. Tentunya kita akan menghadirkan cerita yang berbeda lagi dari video sebelum-sebelumnya. Dan perlu diingat, terima kasih untuk para subscriber yang udah setia menemani kita bersama untuk meramaikan channel Ngopi Horor kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah support melalui line WA, sudah mengirimkan ceritanya untuk dibagikan ke kita, dan kita mencoba untuk memflorkan, menceritakan apa yang dia alami dari sahabat kita yang melalui via WA. Dan tentunya masih bersama Cak Catem. Kita di sini ditemani, dan beliaunya yang mana pada sore tadi dia mendapati sebuah WA dari temennya katanya, begitu ya Cak Tatem ya. Nah, dari situ nanti yang paham dengan cerita itu Cak Catem sendiri. Nah, nggak usah panjang lebar untuk mempersingkat durasi kita ya. Kita langsung saja ke narasumber yang akan menjelaskan bagaimana ceritanya tadi, yang mendapatkan dari via WA. Langsung saja kita menuju Cak Catem. Monggo Cak Catem, apa yang didapatkan dari isi WA tadi? Sebelumnya terima kasih Mas Kampret, dan saya akan menyapa teman-teman terlebih Oh dahulu ya, sebelum saya menyampaikan cerita dari seseorang ya. ya, Kita anggap aja someone seseorang. ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Horor bagi rekan-rekan yang belum subscribe. Semoga bisa terus mendukung channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, biar channel ini semakin berkembang dan kita bisa terus membuat konten-konten yang terbaru untuk Ngopi Horor tentunya. Baik, langsung saja. Ini ada sebuah cerita yang mana yang menceritakan ini kita samarkan ya, namanya anggap saja Gimin gitu aja ya, Iya, Mas ya. Kampret ya. Kebetulan Gimin itu menceritakan kepada saya itu pengalaman mistisnya itu waktu dia ngerandong. Kalau orang Jawa Timur itu ngerandong itu cari togel. Hmm, Jadi dia itu mencari togel di tempat-tempat yang bisa dibilang wingit apa angker gitu loh. angker gitu. Gitu. Jadi pada awalnya Gimen itu ke sebuah tempat. Tempat itu konon ceritanya dulunya tempat kuburan massal gitu Mas. Waktu zaman Belanda itu peninggalan zaman Belanda. bukan peninggalan, itu Kuburan. kuburan massal yang diperuntukkan bagi pejuang-pejuang yang melawan Belanda, yang istilahnya Sudah gugur. yang Oh, ditawan, ditembak Belanda itu dikubur, dijadikan satu lubang gitu. Nah, tempat itu kan dianggap keramat, dianggap angker. Jadi di situ ada sebuah kebun yang kayak hutan belantara, banyak semak belukarnya. Terus di situ banyak pohon-pohon primbon. Nah, terus ada pohon aren, pohon benda itu bendo, kalau orang Jawa bilang bendo. Itu di situ dia cari togelnya. Nah,
akhirnya Gimin itu 2 orang sama temennya. Anggap saja namanya temennya itu kita samarkan menjadi Wawan gitu aja ya. Oke. Nah, mereka berdua datang persiapan ubo rampenya lah, apa itu medianya Sesaji, untuk mencari togel itu loh. Nah, mencari togel. jadi singkat cerita Wawan sama Gimin itu waktu jam setengah 12 itu dari rumah menuju ke tempat Gerandong tadi, tempat untuk mencari nomor togel tadi. Nah, setelah itu si Gimin itu mulai menyiapkan ubo rampenya, medianya. Jadi dia sudah persiapan bawa arang, bawa kemenyan, nah, terus bawa dupa gitu ya, orang namanya orang Gerandong. Setelah jam 12 mereka berdua, Wawan dan Gimin itu sudah siap untuk istilahnya melakukan ritual entah gimana caranya orang cari togel itu, ritualnya seperti apa lah, Kita kurang tahu juga. nah jadi dia cari genteng-genteng bekas itu. Oh, genting-genting pecahan itu. Ya, genteng yang pecah-pecah itu buat tatakan bakar dupa itu loh, yang dikasih arang. Iya. Habis bakar arang dia bakar kemenyan, lalu apa yang diucapkan, apa yang dirapalkan, apa yang dimantrakan kita juga nggak tahu. Nah, setelah selesai ritual pembakaran kemenyan itu sama dupa, lah si Wawan itu tadi setelah selesai dia ritual, anak-anak orang berdua itu udah selesai ritual. Nah, kebetulan si Wawan tadi disuruh si Gimin cari daun pisang, disuruh cari daun pisang itu buat alas. Oh, tempat duduk. Ya, tempat duduk. Setelah selesai kan rencananya biasanya orang mencari togel itu kan paling enggak sampai jam 4 pagi, apa paling enggak ya cepet-cepetnya jam 3 dia udah dapat sebelum azan subuh. Ya, dapat nomor entah dengan apa, mimpi, dengan bisikan gaib, apa dengan didatangin apa, tanda-tanda apa, kan biasanya gitu Mas Amret ya. Nah, akhirnya disuruhlah si Wawan tadi cari daun pisang buat alas duduk. Nah, waktu si Wawan cari daun pisang itu kan jaraknya dari tempat ritual cari pohon pisang itu agak jauh ya, kira-kira 10 meter lah. Waktu Wawan cari daun pisang itu dia jalan kaki ke istilahnya 10 meter dari tempat ritual tadi. Lah, di bawah yang jalan yang dilewati itu ada rimbunan bambu. Terus dia kaget. Jadi nggak disangka-sangka itu, dia kaget karena dia lihat ada penampakan seperti apa, kalau Mas Kampret bilang, kalau Jawa Timur itu bilang apa? Ndas glundung ya. Oh, ada yang bilang kepala ya. Penampakan hanya kepala. Betul, ada yang bilang glundung pringis, ada yang bilang ndas glundung kalau bahasa Jawa Timur itu gitu. Jadi dia mau ngambil daun pisang, waktu lewat itu di bawah pohon bambu tadi, tahu-tahu kok ada kepala, tapi kepalanya itu kayak orang ketanam segini seleher, nggak glundung-glundung, nggak. Bilangnya Wawan itu nggak glundung-glundung. Jadi orang nggak gerak, jadi hanya tertanam. Kayak orang tertanam. Dia sambil melotot, kepala tadi melotot sambil giginya itu ada taringnya, Mas Kampret. Ya kelihatan taringnya. Merinding gitu. Juga ini merinding juga ini. Ya namanya
namanya orang sudah diniati untuk untuk cari, cari ya. nomor togel kan mau nggak mau harus berani si Wawan tadi. Dia nggak menghiraukan, langsung lewat aja, jalan aja. Dia ngambil daun pisang, dibawa lagi ke tempatnya yang ritual tadi, yang bakar kemenyan tadi. Iya. Nah setelah itu dikasihkan gimen, dipakai duduk bersama kan. Nah itu kira-kira udah ditungguin lama, nggak ada sambil tiduran gitu, nggak ada yang mimpi, nggak ada yang waktu itu kira-kira jam 1 itu kan sama mereka berdua itu masih duduk ya, terus Gimin sama Wawan itu kok dengar suara kayak apa itu tiangnya Tiang. listrik. Oh iya, tiang telepon dulu kan dari besi ya Mas Kampret. Itu kayak ada tiang telepon dipukul-pukul, kedengeran ting 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 ting. Tapi suaranya dari mana itu mereka berdua tuh nggak tahu asal suaranya dari mana itu nggak tahu. Cuman ada suara kayak besi dipukul-pukul gitu. Iya. Nah, terus nggak selang beberapa lama dari bawahnya pohon benda itu, pohon bendanya besar Mas Mawet, itu muncul anak kecil itu ada 3, bilangnya gitu. Sosok anak kecil itu keluar 3 dari pohon itu, dari 3 dari bawah batang pohon anak benda itu. Iya. Kalau orang kita bilangnya wit bendo, pohon bendo Iya. itu. Kalau di Jawa Timur Ya. kebanyakan bilangnya Light pohon bendo. Nah itu terus diliatin sama mereka berdua, itu diliatin anak kecil itu kok semakin mendekat. Terus anak kecil itu menuju ke tempat perapian yang bikin bakaran Ya, dupa tadi, bakaran kemenyan tadi. Nah itu kan mereka berdua ngeliatin gini, orang jaraknya cuman setengah meter dari tempatnya bakar kemenyan tadi yang ada arang-arangnya itu. Terus anak kecil itu kelihatannya mereka berdua itu ya namanya mau lari ya, sudah diniatin cari nomor togel ya. Jadi anak kecil itu, sosok anak kecil 3 itu kayak anak yang habis kecemplung oli gitu loh, habis mandi kayak kena oli gitu loh. Jadi kulitnya itu kayak ngeluarin minyak itu loh. Iya. Jadi didiemin aja, diliatin aja sambil gimana mau lari udah diniatin, mau nggak lari ya takut ya. Nah, ternyata yang sosok anak kecil tadi apa Mas Kampret namanya, nyari-nyari yang di bakaran kemenyan itu. Seperti mengorek-ngorek Nah, gitu. itu mungkin karena yang ada cuman bekas bakaran kemenyan sama dupa. Itu tahu-tahu 3 anak kecil tadi ngeliatin mereka berdua, ngeliatin si Gimen sama Wawan itu gini, ngeliatin gini. Mungkin kok nggak ada apa-apanya gitu mungkin ya. Terus nggak selang berapa lama anak kecil itu mundur. Habis mundur, anak kecil itu hilang lagi di bawahnya pohon benda tadi. Menghilang nggak? Sosok bertiga tadi Ya. menghilang kembali. Terus habis itu dari arah samping kanan mereka itu ada pohon aren. Pohon aren itu kalau yang dibikin kolak itu, kolang kaling itu loh, pohonnya. Iya. Nah itu dari situ ada keluar penampakan orang tinggi besar gitu. Sosok tinggi besar, Matanya merah Mas Kampret. Terus
berbulu kayak apa ya, kayak gorila. Oh ya. Bilangnya Apa itu gondoruo itu ya ya? Mungkin seperti itu ya. seperti itu mungkin. Ya mungkin. Ah, terus dia nggak mendekat, sosok itu nggak mendekat ke mereka berdua ini. Jadi dia dari bawahnya pohon aren tadi cuman menggeram. Cuman gitu aja. Iya iya iya. Jadi ya, yang Gimin sama Wawan tadi ya sudah mau lari, jadi Panik mau lah. mepet-mepet gini. Mau lari juga gimana? Nggak lari itu memang takut kan. Mungkin kaget aja Nah, mungkin seperti ya. itu. Akhirnya masih bertahan. Oh, mereka bertahan. Mereka berdua itu masih bertahan karena ya namanya orang punya harapan, Iya. punya tujuan biar niatan dapat biar dapat togelnya keluar ya. Biar ritualnya kali ini berhasil kan, seperti ya, itu kan. betul. Terus gini, Cak Jatem, kita ngopi dulu. Cak Oh Jatem. iya iya. Kita calling down dulu, kita break dulu, kita Ini minum maaf dulu. penonton, kita udah hampir udah 3 hampir 4 ini ya ngupload. Ya, ada 4 malam. Jadi Ya, ketemu ini 4 malam ini. kasihan kameramen kita ini nggak pernah masuk frame ya, nggak pernah masuk Iya, frame nggak. emang Padahal betul. ini yang penting nih bagi kita Iya. itu termasuk Mereka lah perannya. peran penting Penting bagi ini. kita. Oke. Jadi Mas Dani ya Berperan sekali-sekali lah, menjadi sekali-sekali Mas kesini menjadi sebentar. kameramen Sambil- kita. sambil ngopi ini kameramennya belum ngopi. Ini kebetulan masih bujangan ini kameramennya. Biar subscriber penonton tahu Mas Bahwa Dani di ini balik layar semuanya ini masih kalau nggak bujangan. ada dukungan dari nah ini kameramen cuy. Selamat Ini malam. kopinya Kita- kopinya Mas Dani. Ini bujangan lah, ini bajingan. Ini kopinya Mas Dani. Dan untuk Ampun. Oke, semoga dilanjut ceritanya. dan Saya ini tunggu sekedar yang terbaik Ya. ceritanya. sekedar kita berbagi cerita ya Lur, dimana kita sesuai tema kita, sesuai dengan channel kita, dimana kita hanya di sini mengupas, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Kembali lagi saya ingatkan bahwa di sini channel Ngopi Horor kita hanya mengupas dan mengulas, menceritakan apa yang dialami, mungkin entah itu dari subscriber kita, Nah, mungkin kalau ada yang lain subscriber yang mau kirim cerita ya nggak apa-apa. monggo. Ini malah yang Dipersilakan. saya dahulukan dari subscriber ini cerita. kita, iya. Iya. Udah, Mas Kabret, kira-kira dilanjut lagi? Bisa Oke, dilanjut ya lagi? bisa dilanjut lagi Ah, ceritanya. gini. Tadi setelah Tadi kan dari Gondoruo. oh ya Gondoruo yang ya ya sosoknya lah seperti sosoknya itu. yang gede, terus berbulu, matanya merah itu kan yang apa kalau menggeram ya. Habis itu mereka berdua kan itu bertahan, nggak jadi lari. Istilahnya masih bertahan di situ. Lah, setelah sosok yang gede tinggi besar itu hilang kayak kayak apa ya, Mas Kampret, hilangnya itu kayak kesedot ke batang pohon apa tadi aren tadi. Nah, iya, iya. terus setelah sosok itu hilang, itu sisa asapnya pembakaran kemenyan itu, Mas Kampret. Kan di depan mereka itu ada kalau setengah meter gitu. Yang apa itu perapian yang Ya. bikin buat Yang bakar dibikin kemenyan tadi. Loh. Nah, itu kan masih ada sisa asapnya itu. Terus asap itu kelihatannya kan naik ke atas. Asap kayak kita kan naik ke atas asapnya Ya. dari perapian tadi. Melayangnya kan harusnya ke Ah. atas. Nah, itu kok tambah gede asap tadi. Oh, dari asap yang awalnya itu hanya kecil, Ya, sisa-sisa pembakaran Ah. kemenyan tadi loh. terus muncullah dia hingga menjadi besar. Ya, maksudnya tetap asap tapi gumpalannya asapnya itu tambah Iya, gede tambah gitu gede. loh. Padahal sisa pembakaran
dari arang tadi sudah setengah hampir mati lah gitu. Nah terus kok tambah gede tambah gede tambah gede, setelah itu jadi kira-kira 3 meter Mas Kampret. Akhirnya anu jadi kayak sosok orang itu, rambutnya panjang, tingginya kira-kira 3 meter tadi. Tapi Gimin sama lawan itu nggak tahu cewek apa cowoknya, itu nggak tahu, sosok itu nggak tahu ini cewek apa cowok itu nggak tahu. Cuman tinggi, rambutnya panjang, sambil meringkik. Apa kalau anu? Merintih. Bukan Merintih apa? yang ketawa kikik gitu. Khasnya si Kunti Ah, ya. tapi Iya iya iya. dia belum takut, anak-anak itu belum takut, mereka berdua belum takut. Setelah bunyi kayak apa merintih tadi yang kayak ketawa lah, ketawa melengking gitu, gitu nggak takut. Setelah ketawa sosok tadi gini goyang gini, nah itu mereka berdua langsung Kabur. kabur Iya, iya, iya. ditinggal semuanya. Nah karena ritual itu gagal, maksudnya nggak dapat apa-apa, nggak Iya. dapat nomor togel, Ya, nggak iya. dapat. Jadi Ah. kita katakan gagal lah. Gagal. Nah, akhirnya penasaran mereka berdua ini Mas Kampret. Kembali lagi. Dia kembali lagi cari togel, tapi nggak di tempat itu karena di situ udah nggak kuat, dia udah iya. ketakutan. Udah ketakutan, jadinya Cari- untuk malam yang pertama tadi, Iya, berarti isinya malam yang pertama dia gagal. gagal. Nah ya, terus dilanjutkan yang kedua, Nah, malam kedua. malam kedua, Hmm. nah, besoknya dia pindah lokasi, nggak di situ lagi. Iya iya, pindah lokasi. Nah, pindah lokasi. Terus malamnya kira-kira jam 12 berangkat dari rumah, dia ke lokasi baru. Nah, lokasi baru itu sebuah makam Mas Kampret, bisa diistilahkan itu punden lah, makam yang Makam yang dikeramatkan. nah, mungkin. itu biasanya kalau punden itu jadi makam yang dinamakan punden itu biasanya seorang atau sesepuh yang babat alas desa itu, maksudnya apa ya? Ya cikal bakal Nah, atau yang orang yang merintis pertama bahwa merintis adanya kampung suatu situ, desa kampung itu. itu Ya. ya. Akhirnya mereka berdua itu ke punden. Ya, kalau pundennya nggak usah kita sebut namanya lah. Iya ya. Nah, itu Untuk menjaga privasi saja. betul. Kita. Nyampe lah mereka berdua itu di punden tadi. Nah, setelah nyampe punden, biasa mereka ritual, mbak ya kayak tadi, mbak bakar menyan, bakar dupa, nah, terus baca mantra, baca gimana doanya, caranya, rapalannya lah. Nah, setelah itu selesai, ritualnya selesai. Kalau di punden kan biasanya makamnya punden itu ada kayak rumah-rumahan gitu Mas Kampret. Iya. Nah, otomatis ada karpetnya. Alas lah, ada Ah, alas untuk jadi kita kan duduk. nah, setelah mereka Semacam tikar gitu ya. ya Tikar atau karpet apalah lah. gitu. Ya pokoknya ada alasnya, biasanya ada atapnya, ada kayak semacam rumahnya. Nah, mereka setelah ritual selesai, mereka tidur, kira-kira jam 12:30 itu tidur. Setelah tidur, kebetulan yang namanya Gimin itu mimpi di apa kalau bahasa Indonesia, mimpi itu sekujur badannya itu dihinggapi ulat bulu. Jadi ulat bulu itu Nempel semuanya nempel itu pada nggak cuma seluruh satu,
Ya banyak lah. Maksudnya di kaki ada, di tangan ada, di perutnya ada, di tubuhnya pokoknya. Tapi ulet ulet bulunya itu gede-gede Mas Kampret, besar-besar gitu ulet bulunya itu. Padahal itu mimpi. Ya. Mimpi sekujur tubuhnya di apa tadi ditempelin ulet bulu karena merasa gatal dia dalam mimpinya merasa gatal akhirnya terbangun si Gimin tadi terbangun Ya, terbangun ternyata ada satu ulet bulu di tangannya jadi kan garuk-garuk gini ya mungkin saking kagetnya spontan dia Iya. garuk-garuk dan sebagainya. ya itu langsung tawak ketakutan dibuang-buang gini langsung diambil sapu biasanya di makam kan ada sapu hijau Ya. itu dipukul pakai sapu hijau dibuang ke depan dibuang ke luar lah pokoknya nah itu kok dia itu merasakan gatal di sekujur tubuhnya langsung spontan di situ tubuhnya itu apa keluar bentol kayak orang kena penyakit kulit yang apa dulu kayak semacam beri-beri gitu. bukan kayak bukan. apa penyakit apa itu yang lepra apa kurma itu yang besar-besar itu jadi kayak semacam gudikan itu loh kalau orang Jawa bilang gudikan Gudik. tapi nyata Mas Kampret nyata kayak bentol-bentol akhirnya saking merasa bingung panas bilangnya sekujur tubuhnya itu panas campur gatel akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang setelah pulang nggak dapat nomor akhirnya terjadi seperti itu tubuhnya gatal-gatal akhirnya sampai rumah sampai 2 minggu dia nggak sembuh itu gatalnya ya dibawa ke puskesmas ke dokter gitu akhirnya singkat ceritanya sampai sekarang yang namanya Gimin itu nggak berani cari togel Berarti mulai dia itu ya kalau togel itu kan tahun 90-an Iya. Mas Kampret nah sekarang kan udah nggak ada yang namanya togel lah jadi mulai tahun 90-an itu yang dia terjadi seperti itu akhirnya nggak pernah mau Jadi dia men-stop untuk acara-acara seperti ya, itu. pokoknya nggak mau dia cari togel gerandong dan sebagainya dia nggak udah kapok udah ya mungkin itu Mas Kampret yang bisa saya ceritakan untuk hari ini mungkin kurang lebihnya ya itu yang bisa saya sampaikan ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan gitu ya memang ceritanya seperti itu ya berdasarkan cerita ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh temannya narasumbernya Cak Catem di mana lewat via WA dia mengirimkan dan perlu yang Anda catat untuk para dulur-dulurku semuanya jangan mencari suatu rezeki itu dari hal-hal yang tidak apa namanya ya tidak betul lah. benar dan Tidak tidak benar. diridhoi Nah, mending kita jalan apa adanya kita yang halal-halal aja menurut keyakinannya masing-masing dan itu pesan dari kita berdua dan terima kasih untuk Cak Satem yang sudah membagikan ceritanya kembali di kesempatan pada malam hari ini semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita-cerita tersebut sehingga dulur-dulur kesemuanya dan para subscriber kita bisa mengambil positif dan tinggalkan yang negatifnya dan jangan lupa ya lur untuk selalu dukung channel kita Ngopi Horor tetap bunyikan loncengnya subscribe share dan komennya kami tunggu dan akhir kata dari kami berdua salam sehat salam horor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.